Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang terhormat Bapak dosen pembimbing mata kuliah Diagnosa Pendidikan, Bapak Iwan Agus Supriyono. Yang kami banggakan atau kami sayangi rekan-rekan mahasiswa semua, semester 7 PAI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami di sini pemateri kelompok 10 mata kuliah Diagnosa akan mempresentasikan ataupun memaparkan dari buku yang sudah kami pegang Diagnosa tentang belajar tuntas mastery learning. Baik, terkait dengan belajar tuntas mastery learning. Belajar tuntas mastery learning merupakan salah satu alternatif yang paling efektif di dalam mencapai tujuan pembelajaran di dalam proses belajar mengajar. Karena menitik beratkan pada pengawasan penuh, dan ini muncul atas reaksi ataupun antitesa daripada prinsip kurva normal yang mengindikasikan bahwa kemampuan di dalam bakat peserta didik tidak sama, ataupun ada peserta didik yang mempunyai penguasaan terhadap materi ajar yang lebih cepat, sedang, dan ada yang penguasaan materi itu lambat. Prinsip dari belajar tuntas mastery learning itu adalah penguasaan penuh pada semua peserta didik, sangatlah ditekankan di dalam prioritasnya. Intinya, bagaimana meluangkan waktu yang secukupnya bagi peserta didik agar supaya bisa menguasai materi yang disajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. B. Belajar tuntas. Belajar tuntas adalah proses belajar mengajar yang bertujuan agar bahan ajaran dikuasai secara tuntas. Artinya, dikuasai sepenuhnya oleh siswa. Belajar tuntas ini merupakan strategi pembelajaran yang diindividualisasikan dengan menggunakan pendekatan kelompok. Dengan sistem belajar tuntas, diharapkan program belajar mengajar dapat dilaksanakan sedemikian rupa agar tujuan instruksional yang hendak dicapai dapat diperoleh secara optimal, sehingga proses belajar mengajar lebih efektif dan efisien. Pembelajaran tuntas adalah pendekatan dalam pembelajaran yang mempersyaratkan peserta didik menguasai secara tuntas seluruh standar kompetensi maupun kompetensi dasar mata pelajaran tertentu. Pembelajaran tuntas adalah pola pembelajaran yang menggunakan prinsip ketuntasan secara individual dalam hal pemberian kebebasan belajar serta untuk mengurangi kegagalan peserta didik dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeri Hardi. Saya akan melanjutkan materi dari teman saya tadi. Materi yang saya sampaikan yaitu mengenai langkah-langkah pembelajaran tuntas atau mastery learning. Jadi di sini ada langkah-langkah yang harus diambil oleh guru untuk melaksanakan belajar tuntas mencangkup, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemecahan mata pelajaran ke dalam sejumlah unit belajar yang lebih kecil, misalnya pengajaran 2 mingguan. Yang kedua yaitu memberikan pretest untuk unit pelajaran yang akan disajikan. Yang ketiga, siswa mempelajari unit pelajaran pertama dalam kelompok belajarnya masing-masing. Yang keempat, melaksanakan tutorial individual bagi siswa yang berkesulitan. Yang kelima, melaksanakan tes formatif pada akhir setiap unit pelajaran. Yang keenam, memberikan materi penghubung tambahan untuk membantu siswa untuk mengatasi kesulitan belajar pada unit sebelum pembelajaran kelompok dilanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Yang ketujuh,
yaitu memberikan pengayaan kepada siswa yang telah mencapai penguasaan penuh untuk unit pelajaran ini. Yang ke-8 yaitu memberikan tes sumatif untuk mengecek ketuntasan belajar siswa bagi seluruh mata pelajaran. Yang ke-9 yaitu jika pada hasil tes sumatif tersebut siswa tidak menunjukkan ketuntasan, maka guru menggunakan strategi-strategi tertentu, sehingga guru harus mempersiapkan meliputi yang pertama yaitu sejumlah satuan acuan pembelajaran yang berisikan materi pokok. Yang kedua yaitu tes formatif untuk masing-masing unit pelajaran. Yang ketiga, instrumen korektif atau pengayaan untuk setiap unit. Yang keempat, materi penghubung tambahan atau suplementari instruksional konektif antar unit. Yang kelima, tes sumatif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya yang D itu kekurangan dan kelebihan belajar tuntas mastery learning. Kita bahas pertama adalah kelebihan belajar tuntas mastery learning. Yang pertama, strategi ini sejalan dengan pandangan psikologi belajar modern yang berpegang pada prinsip perbedaan individual belajar kelompok. Yang kedua, strategi ini memungkinkan siswa belajar lebih aktif sebagaimana disarankan dalam konsep CBSA yang memberi kesempatan kepada siswa untuk mengembangkan diri sendiri, memecahkan masalah sendiri dengan menemukan dan bekerja sendiri. Yang ketiga, dalam strategi ini guru dan siswa diminta bekerja sama secara partisipatif dan persuasif, baik dalam proses belajar maupun dalam proses bimbingan terhadap siswa lainnya. Yang keempat, strategi ini berorientasi kepada peningkatan produktivitas hasil belajar. Yang kelima, penilaian yang dilakukan terhadap kemajuan belajar siswa mengandung unsur objektivitas yang tinggi. Nah, untuk kekurangan belajar tuntas atau mastery learning adalah yang pertama, para guru umumnya masih mengalami kesulitan dalam membuat perencanaan belajar tuntas karena harus dibuat untuk jangka 1 semester. Di samping penyusunannya satuan-satuan pelajaran yang lengkap dan menyeluruh. Yang kedua, strategi ini sulit dalam pelaksanaannya karena melibatkan berbagai kegiatan yang berarti menuntut macam-macam kemampuan yang memadai. Yang ketiga, guru-guru yang sudah terbiasa dengan cara-cara lama akan mengalami hambatan untuk menyelenggarakan strategi ini yang relatif lebih sulit dan masih baru. Yang keempat, strategi ini membutuhkan berbagai fasilitas, perlengkapan, alat, dana, dan waktu yang cukup besar. Yang kelima, untuk melaksanakan strategi ini mengacu kepada penguasaan materi belajar secara tuntas, sehingga menuntut para guru agar menguasai materi tersebut secara lebih luas, menyeluruh, dan lebih lengkap. Sehingga para guru harus lebih banyak menggunakan sumber-sumber yang lebih luas. Demikian penjelasan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.